Al-Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf. Di zaman beliau datang kepada Habib Ali, kepada Sahib Ratib Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian beliau minta kepada Imamul Haddad untuk belajar, dan kemudian Imamul Haddad mengatakan bahwasanya guru kamu itu ada di Hind, guru kamu itu ada di India. Di situ ada Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Belajarlah dengan beliau, ambillah ilmu dari beliau, maka beliaulah guru fatah bagi kamu. Ini Imamul Haddad, dia menganjurkan untuk belajar kepada Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus yang satu umur dengan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibur Ratib. Bahkan beliau berdua ini teman akrab, beliau berdua ini punya hubungan dekat. Bahkan Imamul Haddad sampai mengatakan, aku tidak pernah rindu kepada seseorang seperti rinduku kepada Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Yang mana mereka berdua berpisah karena Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus hijrah ke India, berdakwah di sana, mengajar di sana, sehingga bertahun-tahun tidak bertemu. Disitulah Imamul Haddad mengatakan kepada Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf, pergilah kamu ke India, kamu akan temukan di kota ini Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, itu guru besar kamu. Pergi. Bagaimana himmah? Pertama, bagaimana Imamul Haddad tidak ada rasa bersaing satu dengan yang lain. Ketika ada orang belajar dengan guru yang lain, dia akan senang, dia tidak akan hasut. Ya, ketika ada seseorang belajar di majelis ulama yang lain, dia juga akan senang. Dimanapun belajar, yang penting belajar dengan guru yang benar. Selama guru dan gurunya itu guru yang benar, akidahnya benar, akhlaknya benar, guru yang muhaqqiq, mengamalkan ilmunya, maka belajar, ambil dari setiap guru. Ya, begitulah yang dilakukan oleh Imamul Haddad. Beliau tidak merasa bersaing, tidak merasa hasud, tidak merasa ada atau merasa kecewa karena muridnya belajar dengan orang yang lain. Bahkan beliau sendiri yang menganjurkan, belajarlah kepada Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Pergi ke India, bagaimana semangatnya dari Tarim pergi ke India, masafah ba'idah, perjalanan yang sangat panjang, ya, beliau semuanya lakukan tanpa lemah, semangat untuk pergi ke India. Tujuannya hanya belajar. Sampai di kota, daripada kotanya Habib Ali bin Abdullah Idrus, tanyakanlah beliau kepada orang-orang di mana rumah Habib Ali bin Abdullah Idrus. Kemudian mereka menunjukkan satu rumah dan kemudian mengetuk pintu di situ. Kemudian ditanyakan oleh pembantunya, siapa? Ali bin Abdullah As-Saggaf. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Habib Ali bin Abdullah Idrus. Dan tatkala itu Habib Ali bin Abdullah Idrus sedang makan dengan tamu-tamunya. Maka disampaikan oleh pembantunya, ada seseorang yang datang mengetuk pintu, ya, bernamanya Fulan bin Fulan, ya, beliau ingin belajar dengan Anda, katanya. Maka biarkan, tidak usah dibukakan pintu, tidak usah disapa lagi, dibiarkan. Dan beliau sibuk dengan tamunya, makan, ngobrol sampai selesai makan. Itu 1 jam di luar menunggu dengan keadaan berdiri di bawah terik matahari yang panas di saat itu. Tapi dengan sabarnya dan semangatnya dan adabnya, tidak berani mengetuk lagi, tidak berani mengebel pintunya lagi. Sampai ditanyakan oleh Habib Ali bin Abdullah Idrus kepada pembantunya, coba lihat masih ada apa enggak orangnya, karena sudah lama. Ternyata dilihat masih ada, dengan keadaan berdiri menunggu adab, menunduk. Kemudian Habib Ali bin Abdullah Idrus mengatakan, coba ambil kobokan yang tadi yang digunakan untuk cuci tangan.
dan ambillah, bawa dan lemparkan, siramkanlah kepada orang tersebut. Diambil sama pembantunya, disiramkan, bajunya basah semuanya. Akhirnya dari basah tersebut beliau bukannya marah-marah, bukannya malah pergi, tapi dari basah kotoran bekas kobokan, air cuci, air bekas makanan, dia ambil bahkan diusap-usap ke wajahnya, ke badannya seluruhnya supaya mengena seluruh badannya. Ini barokah dari guruku, ini sir daripada guruku. Ya, coba kita bisa bayangkan kalau sekarang ya, yang berbeda. Nah, inilah bagaimana adabnya seorang murid kepada gurunya, husnudzonnya, nasihatnya yang kuat, yang besar kepada gurunya. Maka ketika guru si Habib Abdullah bin Ali Al-Idrus ini tanya kepada pembantunya, nah, sudah dilempar, sudah disiram, sudah, apa katanya? Malah dia mengatakan, alhamdulillah, ini adalah rahasia dari guruku, ini barokah dari guruku. Kalau gitu izinkan dia masuk. Baru diizinkan untuk masuk. Bukan langsung diizinkan belajar, bukan langsung tahu-tahu dihormati padahal jauh-jauh datang dari Tarim, tapi diuji terlebih dahulu bagaimana kekuatan husnudzonnya, bagaimana pandangannya, bagaimana semangatnya, bagaimana sungguh-sungguh untuk mencari ilmunya. Ketika sudah diuji, maka dengan belajar sebentar pun dengan cepat akan menjadi orang alim, akan cepat menjadi orang yang mulia, akan menjadi orang yang besar, minar rijal. Jadilah orang besar. Dan adab beliau ini Habib Ali bin Abdullah Segaf, ketika sudah menjadi ulama besar pun, kalau beliau berjalan kemudian ada di depannya, di hadapannya seseorang yang bangsanya bangsa Al-Idrus, bahkan walaupun anak tersebut seorang anak yang masih kecil, maka beliau tidak akan mendahulinya ketika berjalan. Kenapa? Karena adab dengan gurunya, karena gurunya bangsanya Al-Idrus. Ini dari adabnya seperti ini. Ini contoh bagaimana dalam hal ini aja adabnya sampai sebatas itu. Bagaimana dalam hal yang lain? Makanya mereka kadang-kadang sampai-sampai menerima surat daripada gurunya pun bukan menerima begitu aja, bukan dibaca surat yang datang begitu aja, tapi sebelum menyentuhnya, ya, mereka akan terlebih dahulu wudhu, mereka akan terlebih dahulu memakai pakaian yang rapi, menghadap kiblat, baru dibaca itu, seperti seakan-akan membaca Al-Quran. Padahal itu adalah hanya surat. Kenapa sampai seperti itu? Karena itu surat yang datang daripada gurunya. Sampai-sampai di antara mereka ada yang tidak berani sampai meludah ke arah yang mana di situ ada gurunya. Ada arah barat, ada timur, ada utara, ada selatan. Di mana gurunya berada di arah itu, maka mereka tidak akan meludah ke arah tersebut, sebagaimana mereka tidak meludah ke arah kiblat. Itu adab mereka dengan guru mereka. Makanya dengan adab akan menjadi tanda seseorang akan sukses masa depannya, akan beruntung, akan menjadi bahagia. Dan sebaliknya, na'udzubillah, akan diharamkan daripada rahasia ilmu, keberkahan daripada gurunya kalau dia tidak adab dengan gurunya.